Hai, welcome to Errol Chess teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan spesial yang lagi viral antara Grandmaster catur termuda di dunia, namanya Abhimanyu Mishra. Tapi dia bela Amerika Serikat melawan juara dunia catur termuda, namanya Gukesh Dommaraju. Ini terjadi di ajang FIDE Grand Swiss 2025. Buat teman-teman yang belum tahu, ajang FIDE Grand Swiss ini mencari dua orang, peringkat 1 dan 2 untuk lolos ke turnamen kandidat. Yang artinya kalau dua pemain terbaik lolos ini ke turnamen kandidat untuk bergabung dengan 8 pemain lainnya, nanti nih 8 orang berebut dari turnamen-turnamen prestisius FIDE lainnya untuk mencari siapa juaranya yang akan menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia. Jadi penantang melawan Gukesh Dommaraju. Nah, ini Gukesh ngapain ikut segala ya? Dan akhirnya inilah yang terjadi, guys. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe. Dan jangan lupa langganan di YouTube Errol Chess buat dapetin konten eksklusif. Langsung aja kita bahas, ini permainan catur dengan format catur klasik, guys. Dimulai dengan langkah E4, dimulai Abhimanyu Mishra, dijawab E5, kemudian kuda F3, dan dijawab dengan langkah kuda C6, gajah ke petak C4, gajah C5. Ya, ini adalah posisi dari Gyucho Piano Game atau Italian Game, guys. Variasi D3 yang dimainkan, Gyucho Pianismo Variation. Kemudian hitam kuda ke petak F6, putih mainkan bishop G5 pin, A6 dimainkan, bishop mundur, dan kemudian A6. Buat teman-teman yang masih pemula dan belum tahu, kekuatan dari teori Italian Game atau Gyucho Piano ini adalah gajah terangnya. Nah, dengan langkah D3 ini, berarti putih memilih dengan gaya karakteristik bermain, yaitu kreativitas, teman-teman. Karena ada juga variasi C3 dan D4 yang lebih terbuka untuk dimainkan. Kemudian Abhimanyu lanjutkan dengan rokade, kemudian hitam D6, tujuannya aktifkan bishop. C3 dimainkan, belum mau bishop G4 mundur, bishop A7, ada ancaman D4. Kuda keluar, kemudian hitam mainkan langkah tajam G5. Ngeri ya. Kenapa berani nih? Nah, berarti kan dia mau ngambil rokade ke sayap menteri. Sementara kalau dikombinasi, jelas itu sebuah langkah yang blunder ya, nggak cukup. Gajah mundur, kemudian manuver kuda ke petak H7. Putih D4, coba menghentikan serangan dari ancaman diagonal bishop hitam. Tapi ini menarik, kalau dimakan bukannya untung pion ya. Memang, tapi pertukaran ini akan menguntungkan buat putih ya. Apabila hitam di sini unggul satu pion, tapi putih bisa jalan kayak gini. Menteri A4 skak. Kalau ditutup bishop D7, ada bishop F7. Dapat lagi bishop di petak D4. Nah, inilah jebakannya. Nah, jadi itu merupakan pion racun. Dan hitam akhirnya lebih pilih jalan H5 buat counter bishop di petak G3. Bukannya takut nih, Abhimanyu Mishra malah lebih pilih tabrak aja. Dan kemudian diancam dengan langkah G4. Bukannya mundur, tabrak terus pionnya. Gila. Kemudian hitam makan kuda petak F3, putih makan lagi pion petak C7, hitam queen E7, dan putih kuda makan F3. Yes, putih lakukan pengorbanan satu kuda untuk ditukar dengan, coba kita hitung pion putih. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara hitam tinggal 4. Berarti 4 pion. Apakah ini keputusan yang tepat oleh Abhimanyu Mishra? Jelas, karena lihat evolution bar-nya tinggi sekali ya. Dan kenapa seorang pemain catur berani untuk melakukan pengorbanan seperti ini? Ya dihitung. Nah, lebih bagus lagi kita menghitung secara keunggulan posisi. Jadi secara posisi enak gak kita melakukan pengorbanan? Dan ternyata enak ya. Apa jawaban Gukesh? Gukesh bishop G4, putih H3, mundur bishop E6. Putih ngancem dengan bishop D6, hitam queen D7. Pertukaran bishop tidak bisa dihindari, dimakan, kemudian dimakan lagi, dan kemudian dorong E5. Wah, rantai pion yang kuat. Hitam naikkan raja ke petak D7. Kemudian putih kuda D4, pertukaran bishop dan kuda terjadi, dimakan lagi, dan queen D5. Coba ambil pion. Putih mengambil pion di petak H5, hitam belum mau ngambil pion ya, karena ada ancaman pada petak F7 dan queen F5. Dia lebih pilih kuda ke petak F6. Queen F5 cek, ditutup, dimakan, kemudian dimakan, walaupun dapat kuda tapi bishop juga jatuh. Gila, gimana menangnya nih? Masuk ke langkah 25, putih F4. Kuda D5, dorong terus, dimakan, makan lagi. Pion diambil, putih skak. Raja naik ke petak E6. Double rook. Benteng H geser ke petak G8. Putih G4. Hitam kuda ke petak B5. Mau ngambil bishopnya.
Putih benteng ke petak H7 langkah 31. Dengan tujuan kalau dimakan, maka jawaban putih adalah makan, dan kemudian benteng H6. Sebenarnya jadi tipis ya. Keunggulannya jadi tipis, dan di sini hitam bisa equalizer atau menyederhanakan permainan atau menyeimbangkan posisi apabila benteng H8. Tapi hitam lebih pilih benteng G6 ya, membuat putih kembali unggul. Langkah ke-32, benteng F masuk ke petak F7. Hitam benteng C8, putih benteng D7. Kemudian hitam benteng ke petak H6. Kalau dimakan dapat benteng sini. Putih benteng HG7. Kasih pion, dimakan hitam. Putih ancam kuda. Hitam nggak mau, kuda ke petak D4. Kemudian putih gajah C5. Skak dilakukan oleh hitam. Putih raja F1. Hitam kuda muter ke petak F4. Putih menjaga pion kembali. Hitam lakukan skak, raja geser. Kuda skak, raja naik. Langkah ke-40 untuk hitam, kuda makan pion E5. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Gukes. Gajah makan kuda, dimakan lagi, dan boom, kena kudanya. Raja E6, benteng G makan kuda D5. 4 pion lawan 2 pion. Benteng B ke petak benteng ke petak B3, putih skak dengan benteng di petak D7, raja mundur, skak lagi, raja naik lagi. Kali ini skak dengan benteng yang di nomor 5. Raja naik, kemudian coba ditukar, pion dimakan oleh hitam. Kemudian raja C1, benteng ke petak H2. Gimana ya cara putih menang? Masuk ke langkah 48. Teman-teman bisa lihat putih punya 2 pion bebas, kanan dan kiri. Dorong pion, raja F5. Benteng naik skak, langkah ke-50, raja E6. Skak lagi, raja naik ke sini. Kemudian benteng ke petak D2. Kalau dimakan kalah ya. Kemudian benteng ke petak H1, raja B2, raja geser pion. Benteng menjaga pion. Benteng H8. Karena ada tujuan benteng ke sini ya. Kemudian di skak, raja geser, dorong pion. Benteng naik ke petak H4. Benteng G ke petak F7, mau dorong pionnya. B5 dimainkan, makan, dan dorong G7. Nih. Hitam benteng ke petak B4 skak, raja ke petak C3, raja benteng C4, dan raja B3. Sang juara dunia catur termuda dalam sejarah dikalahkan oleh Grandmaster catur termuda dalam sejarah. Raja B3 menyerah. Kenapa? Karena kalau pion dimakan, pion promosi ya. Makan begini, makan promosi. Tujuan dari putih mau ngapain? Kalau misalkan benteng ke petak G4, maka mau benteng ke petak D2. Kalau misalkan raja ke petak E6 mau ngapain? Benteng D8 ditukar. Kenapa nggak langsung aja benteng ke petak F8 pada saat posisi ini? Menang juga, tapi dimakan gini kalau promosi ya menang juga sih. Ya. Itulah yang terjadi. Berapa akurasi yang ditampilkan oleh putih? 92,5%, hitam 87,1%. Saat ini Fide Grand Swiss sudah memasuki babak ke-5 dan ini adalah pimpinan klasemen sementara. Di luar dugaan, Parham Solo pecatur Iran memimpin sendirian dengan 4,5, diikuti oleh Abimanyu Mishra 4 poin, Mark Andrea Maurizi 4 poin, dan Arjun Irigasi Matthias Blublaum yang mengalahkan Pragnananda juga 4 poin. Wah, apakah Abimanyu Mishra akan menjadi peserta turnamen kandidat? Ini akan sangat menarik, teman-teman. Apa komentar kalian? Ya. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Apakah Gukes bisa mempertahankan gelar juara dunianya kembali?